Hai guys, hari ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat-sangat terkenal apalagi di dunia finance. Dan fun fact-nya ini adalah buku finance pertama yang gue baca ya teman-temannya. Karena ya buku ini cukup mainstream gitu loh ya. Buku ini cukup FOMO-able gitu ya. Kalau orang FOMO biasanya pengen belajar keuangan, larinya ke apa? Ke buku ini ya. Buku itu adalah Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. Pasti kalian tahu, nggak mungkin nggak tahu ya. Robert Kiyosaki kan dia penulis buku finance yang lumayan terkenal ya teman-teman. Dia ada buku dia Cash Flow Quadrant ya. Kalau kalian tahu ada teori aset, liabilities, itu kan juga dari teorinya Robert Kiyosaki ya. Terus ada 4 kuadran yang dengan employee, ada self-employee, ada self-employee, terus ada businessman, ada investor, itu kan juga dari Robert Kiyosaki. Hari ini kita akan membahas buku dia yang paling basic dulu, yaitu Rich Dad Poor Dad gitu ya. Dimana Robert Kiyosaki itu punya ayah yang gelarnya tinggi teman-teman. Punya gelar tinggi tapi ternyata ayahnya tidak sukses dalam bidang keuangan gitu ya. Sedangkan Robert Kiyosaki punya temannya ini punya ayah yang tidak punya gelar tinggi tapi dia sukses di bidang finance, di bidang keuangan, lebih tokcer, lebih kaya ya teman-teman ya. Akhirnya si ayah temannya Robert ini menjadi mentor keuangannya si Robert Kiyosaki. Jadi behind the booknya tuh kayak gitu, behind the scene of the booknya kayak gitu dulu teman-teman. Ternyata menurut Robert Kiyosaki gelar tinggi tidak menentukan orang itu bisa sukses apa enggak gitu ya. Untuk lebih lengkapnya kita akan masuk langsung ke pembahasannya. Jangan lama-lama untuk openingnya ya teman-teman. Sebelumnya welcome to Ringkasin Buku by Stephen Young. Kalian bisa subscribe channel ini, kalian bisa follow semua akun sosmed gue, kalian juga bisa klik link bagi-bagi, nanti nama orang baik gue tampilin di sini sebagai bentuk terima kasih. Kalian juga bisa dengerin audio only-nya di Spotify teman-teman, karena series Ringkasin Buku juga gue upload di Spotify. Jadi buat kalian yang mau dengerin sambil nge-gym, kalian dengerin sambil nyetir atau ngapain gitu juga bisa teman-teman, gak harus nonton videonya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Let's go. Poin 1. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Di usia 9 tahun, Kiyosaki sama temennya Mike ini adalah temennya yang punya ayah yang pintar keuangan tadi. Itu mulai sadar teman-teman, seberapa pentingnya uang gitu ya, seberapa urgensinya uang untuk hidup kita. Di usia 9 tahun itu, Kiyosaki tidak bisa membeli mainan keren yang teman-temannya miliki. Ibaratnya mungkin kalau di negara kita Tamiya atau Yoyo mungkin ya, atau Gangsing kayak gitu ya. Nah, si Robert gak bisa beli karena dia tidak punya duit sama temennya. Dia akhirnya pergi ke ayahnya Robert ya teman-teman. Dan jawaban ayah Robert adalah, untuk mendapatkan sesuatu kamu harus belajar yang rajin di sekolah. Si Robert akhirnya tidak puas dengan jawaban itu karena dia berpikir, apa hubungannya aku ingin mendapatkan mainan bagus dengan aku harus rajin belajar di sekolah gitu ya. Akhirnya dia pergi ke ayahnya si Mike ini, ayahnya temennya. Nah, si ayahnya Mike ini malah menawarkan solusi nyata teman-teman, solusi yang benar-benar memecahkan masalah Kiyosaki, yaitu kerja di minimarket miliknya, milik si ayahnya ini. Nah, di sanalah Kiyosaki akhirnya belajar teman-teman tentang kesabaran, tentang bagaimana orang miskin itu terjebak dalam siklus kerja untuk gaji. Nah, Rich Dad, oke, kita sepakat dulu ya untuk menyebut ayahnya Mike ini si Rich Dad, untuk ayahnya Kiyosaki adalah Poor Dad. Biar gampang ya, daripada gue ngomong ayahnya Mike kayaknya apa kan susah ya. Nah, si Rich Dad ini menyuruh mereka memperhatikan pelanggan dan belajar melihat peluang. Akhirnya Kiyosaki dan juga Mike menemukan cara untuk menggunakan komik bekas di toko itu dan membuka perpustakaan kecil bagi anak-anak di lingkungan mereka dengan bayaran 10 sen per orang. Wah, ini adalah bisnis pertama Kiyosaki bisa dibilang ya teman-temannya. Yang awalnya cuma kerja di minimarketnya Rich Dad, dia melihat peluang lain. Oh, ada buku komik nih nggak kepake nih di minimarketnya, bisa nih kita buka perpus ya, kan kayak gitu ya teman-teman ya. Akhirnya pelajaran ini membuka mata Kiyosaki bahwa penghasilan tidak harus datang dari kerja keras secara fisik ya. Dengan kita berpikir kreatif dan berani mengambil langkah kecil, bahkan anak berusia 9 tahun pun bisa menciptakan aliran uang sendiri tanpa perlu menunggu gaji dari orang lain. Itu adalah pelajaran pertama dari Kiyosaki. Jadi orang kaya tidak bekerja untuk uang ya. Kalian harus mengasah otak kalian, kreativitas kalian. Kalian harus melihat ada peluang apa nih yang bisa kalian garap gitu ya, ada peluang apa yang bisa kalian kerjakan gitu ya teman-teman ya. Kita masuk ke poin nomor 2, pentingnya literasi keuangan. Kiyosaki menekankan pentingnya perbedaan dari aset dan liabilitas. Ini sederhana tapi banyak orang yang kadang nggak tahu gitu ya, aset itu apa, liabilitas itu apa gitu. Paling gampang kita singkat, aset adalah sesuatu yang menambah uang ke kantongmu. Oke, dan liabilitas adalah sesuatu yang mengambil uang dari kantongmu. Gampang, tapi banyak orang yang sering terjebak karena menurut Kiyosaki banyak banget orang di dunia yang bekerja keras untuk membeli aset palsu. Nah, disinilah susahnya ya teman-teman ya. Ada satu pernyataan dari Kiyosaki yang sering dibahas dan sering dikaji ya teman-teman. Dia bilang bahwa aset palsu ini berupa
rumah. Saat orang lain, rumah adalah aset gitu ya. Properti ini adalah aset, harganya bisa naik, akan bisa mendatangkan uang ke kantong kita. Tapi menurut Kiyosaki, rumah adalah aset palsu. Kok bisa kayak gitu? Kita bahas lagi lebih dalam. Jadi menurut Kiyosaki, rumah itu sebenarnya cuma aset-asetan atau aset palsu. Karena apa? Kita kembali lagi ke basic tadi. Aset itu harus yang memberikan uang ke kantong kita. Oke, sampai sini ya. Nah, orang ngiranya rumah ini memberikan uang ke kantongnya. Padahal rumah nggak memberikan uang, malah mengambil uang dari kantong kita. Contohnya membayar biaya perawatan, biaya IPL. Kalau kalian KPR, biaya cicilan, biaya pajak, biaya listrik. Itu kan mengambil uang dari kantong kalian si rumah itu. Loh bang, tapi kan kalau disewain, kalau dijual, nah menurut Robert, nah rumah ini belum bisa dibilang aset kalau itu belum menghasilkan uang. Jadi kalau lu jual atau lu sewain jadi kos-kosan, itu baru bisa dibilang aset teman-teman ya. Tapi kalau lu beli rumah terus lu bilang, wah ini aset nih, ini tiap bulan nih, tiap tahun harganya naik, itu kan cuma angka fiktif ya teman-teman ya. Itu kan belum dilikuidasi, belum dijadikan duit. Itu cuma masih bangunan yang dalam pikiran lu. Wah ini rumah ini harganya naik, berarti gue udah punya duit segini, 700 juta. Tahun depan gue punya duit 800 juta. Tapi kan itu fiktif, lu gak megang duitnya. Yang ada setiap bulan lu bayar cicilannya, bayar listriknya, bayar biaya perawatannya. Jadi menurut si Robert, ini baru namanya aset palsu. Padahal ini liabilitas si rumah ini. Robert menyarankan untuk benar-benar membeli aset yang benar-benar aset. Saham misalnya yang memberikan dividen ya teman-teman. Atau kalian membuka bisnis yang setiap bulan ngasih uang ke kalian. Atau kalian kripto ya. Atau kalian beli reksadana, obligasi dan sebagainya yang benar-benar disebut aset. Dimana aset ini memberikan duit ke kalian, memberikan imbal balik ke kalian, bukannya mengambil duit kalian ya. Jadi ini cukup penting ya teman-teman ya, membedakan aset dan likuiditas. Dan kata Robert, akhirnya banyak orang zaman sekarang yang udah kerja keras ya, gaji mereka ternyata kebelinya aset palsu dan mereka heran, loh kok duit gue malah habis gitu, loh duit gue kemana gitu, padahal gue beli aset loh. Secara teori kan orang beli aset biasanya tambah kaya gitu ya, tapi kok gue gak kaya-kaya. Nah itu ternyata masalahnya adalah pemahaman orang yang sering salah bahwa ada yang namanya aset palsu ya teman-teman ya. Harus diingat lagi, paling dasar, paling basic, kalian harus kembali ke teori aset memberikan uang ke kantong kalian, liabilitas mengambil uang dari kantong kalian. Itu paling simpel. Kalau kalian mau beli sesuatu dan kalian merasa, loh kok ternyata setiap bulan ini mengambil uang dari kantongku, mengambil uang dari biaya tabunganku dan sebagainya, ini berarti liabilitas. Sesimpel itu teman-teman. Oke, sampai sini kalau udah paham, kita langsung masuk ke poin selanjutnya. Urus bisnis sendiri. Daripada cuma ngandelin gaji, si Rich Dad ini, si ayahnya Mike, ngajarin Kiyosaki untuk membangun bisnisnya sendiri. Bahkan saat masih punya usaha tetap gitu ya. Dia nggak ngajarin langsung buka usaha yang gede, tapi kita bisa memulai dari usaha yang kecil teman-teman ya. Jadi kayak mungkin setelah kerja kalian bisa buka usaha sampingan gitu ya. Kalian berjualan apa kek gitu. Di dalam bukunya Kiyosaki menceritakan pengalamannya membeli properti kecil di Hawaii menggunakan sedikit uang muka dan menyewakannya dengan keuntungan yang cukup untuk menutupi cicilan dan biaya lain. Dia membangun sumber pendapatan pasif yang memperkuat kebebasan finansialnya. Nah ini baru yang katanya dimaksud si Robert aset asli ya. Ini dia membeli rumah di DP terus dia sewain dan sewanya itu menutupi harga cicilannya. Ini baru aset ya teman-teman ya. Kalau rumah kalian tinggalin ya itu ya udah maksudnya liabilitas, gak usah bilang aset. Saat kalian menciptakan aset di luar gaji kalian, itu kalian menciptakan jalur aman. Ibarat kalian udah punya 2 jalur aman ya teman-teman ya. Jadi misalnya kayak kalian satu jalurnya bermasalah gitu, misalnya di kantor kalian ternyata tidak achieve ya, tidak perform gitu ya, terus bos kalian memecat kalian, kalau kalian tidak punya cadangan, tidak punya backupan, ini kan bingung ya. Kan cari kerja kan susah ya, dan kalian kayak harus mungkin nunggu berapa bulan untuk dapat kerjaan baru. Nah ini kan bingung ya. Berapa bulan ini kan kalian tidak bisa membiayai hidup kalian. Makanya kalau kalian punya bisnis walaupun kecil-kecilan, si Rich Dad bilang walaupun kecil-kecilan itu bisa membackup setidaknya kalian bisa makan atau bayar listrik gitu ya teman-teman ya. Jadi punya 2 jalur gitu ya. Kalau kalian semakin banyak jalurnya, semakin aman lagi hidup kalian, semakin tenang gitu ya. Oke, ini poin ini simpel, nggak usah gue bahas terlalu dalam. Kita langsung masuk ke poin keempat, cara pajak dan juga kekuatan korporasi. Rich Dad mengajarkan bagaimana awalnya pajak itu dalam sejarahnya hanya ditujukan untuk orang kaya. Lalu seiring waktu pajak malah membebani orang-orang menengah. Karena orang kaya itu bisa membuat korporasi untuk melindungi pajak mereka teman-teman. Orang kaya itu punya tipsnya gitu untuk melindungi pajaknya. Kiyosaki mencontohkan struktur sederhana bagaimana orang kaya bisa melindungi pajaknya. Bukan mencurangi ya teman-teman ya, tapi membuat pajaknya lebih fair untuk orang kaya. Jadi korporasi itu menghasilkan uang. Bisnis orang kaya kan menghasilkan uang ya. Terus akhirnya si uang ini membayar semua pengeluaran. Mobil, perjalanan bisnis, perlengkapan, biaya gaji dan sebagainya ya, dan akhirnya membayar pajak dari profit bersih setelah dipotong sama pengeluaran lainnya. Oke, sampai sini strukturnya gampang ya. Baliknya kalau orang biasa, kalau karyawan dia mendapatkan gaji, pajaknya dipotong duluan di depan, baru dia hidup dari sisanya. Ini makanya yang membuat tidak adil. Ini pemerintah ada salah juga ya teman-teman ya. Jadi bedanya gitu ya, kalau orang kaya dia korporasinya menghasilkan uang,
Nah, ini dari uang ini dia membayar semua tagihan dia dulu, mobil, gaji pegawainya dan sebagainya. Baru ada untung bersihnya itu yang dipajakin. Kebalikannya dengan orang miskin, kata si Kiyosaki, orang miskin dapat gaji dipotong pajak duluan, tol. Padahal ini gross, ini kotor, bukan net profit. Baru sisanya dibuat biaya hidup. Ini ada ketidakadilan di sistem itu sebenarnya. Makanya orang kayanya sering mengakali pajak dengan cara diboros-borosin. Iya, kalian gak salah dengar. Jadi duit dari perusahaan misalnya profit 1M, terus bayar pengeluaran dan sebagainya, bayar pegawai, bayar pegawai sampai sisa akhirnya 300 juta. Malah bingung orang kaya itu. Loh, sisanya kok masih banyak? Karena bayar pajaknya akhirnya banyak. Akhirnya apa? Akhirnya diputar lagi, dibelanjakan lagi. Yaudah kita beli mobil kantor lagi. Yaudah kita beli mesin lagi dan sebagainya. Biar pajaknya semakin dikit, teman-teman. Kayak gitu cara mainnya pengusaha itu. Akhirnya profitnya yang dibukukan cuma dikit. 1M omsetnya, profitnya cuma 10 juta. Ya ini nggak enak banget. Makanya kan banyak banget orang kaya gayanya ngeluh ya. Aduh, ini profit pabrik gue bulan ini cuma 30 juta gitu ya. Tapi di belakang dia udah beli mobil Porsche pakai uang perusahaan gitu ya, atas nama perusahaan. Aduh, profit bersih gue cuma 35 juta, tapi dia baru beli villa atas nama perusahaan ya, bilangnya untuk keperluan kantor dan sebagainya. Ya kayak gitu caranya ngakalin pajak si orang kaya. Nah kalau pegawai kan nggak bisa ngakalin pajak. Mau kayak gimana? Orang uang baru diterima itu langsung dipotong pajak kok. Nah caranya gitu teman-teman. Ini legal ya, aturan permainan ini legal ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau mengurangi jumlah membayar pajak ya kalian harus punya korporasi dulu. Semangat. Kita masuk ke poin selanjutnya. Poin 5. Orang kaya menciptakan uang. Kreativitas finansial adalah kemampuan kita untuk melihat peluang apa yang ada di depan kita ya teman-teman. Jadi kreatif nggak masalah, nggak cuma tentang kita bikin karya seni, tapi menurut Robert Kiyosaki ada namanya kreatif finansial. Kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa orang lain lihat gitu ya teman-teman, dan sesuatu itu ternyata bisa menghasilkan uang. Si Robert menceritakan kisahnya dan juga istrinya teman-teman. Saat ia dan istrinya mulai membeli properti yang under value ya, memperbaikinya lalu menjual atau menyewakannya untuk profit ya. Dia pernah menemukan rumah dengan harga yang sangat-sangat di bawah pasar karena pemiliknya butuh uang cepat. Ia beli, sedikit perbaikan dilakukan lalu dijual kembali dengan margin keuntungan yang lumayan besar ya. Orang kaya jadi bukan hanya menunggu peluang, tapi dia menciptakan peluang melalui kejelian, kecepatan bertindak dan juga edukasi yang dia pelajari terus-menerus. Jadi kalau kamu mulai berpikir seperti investor, kamu berhenti jadi korban dari situasi teman-teman, tapi kamu manfaatkan situasi. Kamu mulai berhenti mengeluh ya. Kamu mulai melihat ada apa nih di depan. Oh, ini ada orang butuh duit cepat, lu beli asetnya. Lu beli asetnya, lu perbaikin, lu jual, untungannya gede. Makanya dalam ilmu finansial ada suatu quotes yang sangat kalian harus terapin, yaitu cash is the king. Oh tapi gak apa-apa bang, cash gue dikit, yang penting aset gue di saham banyak, di kripto banyak. Enggak, kalian harus tetap punya cash yang banyak. Karena saat ada terjadi krisis ya, kayak krisis moneter atau kayak krisis tahun 2008 dan sebagainya, saat orang lain nggak punya cash, mereka rame-rame menjual aset mereka dengan harga yang sangat murah. Nah yang membeli siapa? Orang yang punya banyak uang cash, yang ready, yang uangnya tuh sangat-sangat hangat ya teman-teman ya. Uangnya nggak nyangkut di saham. Loh tapi uang gue di saham. Coba kalau lagi terjadi krisis, lu jual saham lu, bisa nggak? Susah bro. Lu jual kripto lu, susah gitu ya, karena orang lain juga nggak ada duit buat beli kripto atau saham lo gitu ya. Sedangkan kalau lu punya cash, lu yang siap gitu ya untuk menerima aset-aset murah mereka ya. Orang-orang tiba-tiba jual perusahaan mereka murah, jual rumah mereka murah. Makanya kalian harus punya cash, kalian harus punya peluru ya. Cash itu peluru ya. Kalau peluru kalian banyak ya kalian enak. Saat terjadi krisis kalian tinggal nembak, beli kalian aset banyak. Makanya saat terjadi krisis tahun 98, tahun 2008 selalu ada orang-orang kaya baru yang biasanya mereka adalah orang yang sudah mempersiapkan pelurunya sebanyak mungkin. Kita masuk ke poin selanjutnya, poin 6. Bekerja untuk belajar, bukan untuk gaji. Nah, ketimbang fokus mencari kerjaan dengan gaji tinggi, ternyata Kiyosaki mencari pekerjaan yang bisa memberikan dia pelajaran. Dia bekerja di Xerox untuk belajar skill jualan karena dia sadar dalam bisnis dan investasi, kemampuan jualan dan komunikasi jauh lebih penting daripada IPK manapun, teman-teman. Ya memang itu benar. Yang membuat orang biasanya sukses di bisnis adalah dua ilmu itu, ilmu berjualan dan juga ilmu komunikasi. Wah, ini gacor parah nih. Dia menyarankan generasi muda untuk belajar berbagai keterampilan public speaking, marketing, sales, dan juga manajemen orang ya teman-teman. Semua skill itu akan membentuk kalian sebagai seorang pengusaha. Kalian harus punya skill itu. Itu akan membentuk kalian sebagai fondasi dari bisnis kalian sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi daripada kalian memprioritaskan pekerjaan yang hanya memberikan gaji tinggi tapi tidak bisa memberikan pelajaran, menurut Kiyosaki kalian harus mencari pekerjaan yang akan memberikan kalian pelajaran gitu ya. Makanya menurut gue pekerjaan yang paling top tier itu adalah sales. Karena sales itu bener-bener apa ya? Bener-bener berguna ilmunya, mau diterapin di industri apapun, sales itu bener-bener berguna teman-teman. Karena dia harus pinter
ngomong, dia tuh harus pinter public speaking ya teman-teman ya. Itu jadi yang penting diambil pelajarannya, bukan gajinya teman-teman. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, mengatasi hambatan. Rasa takut, sinis, kemalasan, kebiasaan buruk dan kesombongan adalah musuh terbesar dalam perjalanan keuangan. Dalam buku ini Kiyosaki dengan jujur mengakui bahwa dia pun sering merasa takut karena itu adalah normal ya teman-teman ya, human thing ya teman-teman. Tapi alih-alih kalian harus membiarkan ketakutan itu dan kalah ya, kalian harus melawannya. Menurut Kiyosaki, kalian harus menggunakan motivasi untuk kalian bisa bangkit lagi ya. Kalian harus ingat motivasi kalian mau ngapain gitu ya. Gue mau jadi bisnismen ya, gue setiap kalian gagal ya kalian bangkit lagi ya. Karena poinnya bukan kita nggak pernah gagal, tapi seberapa sering kita bangkit dari kegagalan yang kita alami teman-teman. Gak ada orang di dunia ini yang nggak pernah gagal. Lu sebutin deh satu orang yang nggak pernah gagal. Kalau ada, gue transfer langsung. Gak ada sumpah. Orang kaya, orang apapun ya, tokoh-tokoh besar, ada yang nggak pernah kalah dalam perang, jenderal-jenderal ya. Semua pasti ada yang namanya kegagalan-kegagalan. Tapi kan bedanya mereka bangkit lagi, bangun lagi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian harus mengatasi rasa takut kalian. Nggak apa-apa, bisnis bangkrut, nggak apa-apa, normal. Bisnis pertama bangkrut, normal. Gue dulu bisnis udah berapa kali bangkrut teman-teman ya. Kalau ada bisnis nggak bangkrut, aneh malah. Lu cuci uang lu, ya lu tempat cuci uang kok nggak bangkrut gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa, itu ada pembelajaran ya. Kita masuk ke poin selanjutnya, poin 8, memulai. Kalau kalian pikir, wah aku nggak punya uang buat investasi gitu ya, Kiyosaki malah bilang justru karena itu kamu harus belajar ya. Ia menyarankan untuk memulai dari hal yang kecil, misalnya menyisihkan sebagian kecil gaji untuk tabungan investasi atau mulai jualan kecil-kecilan gitu ya teman-teman ya. Dia juga menekankan pentingnya memperbanyak literasi, baca buku keuangan, ikut seminar, belajar dari mentor ya. Bukan cuma diem ya teman-teman ya. Makanya ada video ini juga buat pelajaran kalian, buat kalian itu ngambil intisari dari setiap buku-buku finance, buku-buku self improvement gitu ya. Tujuannya apa ya? Biar kalian belajar. Intinya kalian belajar terus. Kalau nggak punya duit, gak apa-apa, gak harus memulai sekarang. Siapa yang nyuruh kalian memulai sekarang ya? Kalian pelan-pelan aja sisain dari tabungan ya. Kalau kalian masih sekolah, sisain dari uang jajan yang diberikan ibu kalian. Kalau kalian dari masih kerja, sisain dari gaji kalian ya. Awal pelan-pelan aja, buka makanan apa gitu. Kalian jual ke sesama teman kantor kalian. Dulu gue pernah jadi marketing forex. Nah, gue juga jualan milidi teman-teman. Gue jualan milidi untuk anak-anak kantor di kantor gue. Jadi lainnya itu keren, necis di gedung kan, gue kerjanya di gedung pakai jas gitu kan, keren ya. Wah, lainnya keren, gue keren tapi bawa milidi. Gak apa-apa kan, yang penting kan apa? Yang penting kan kita akhirnya punya amunisi yang lebih banyak ya teman-temannya. Yang akhirnya kita juga akhirnya juga kita belajar untuk berjualan, kita akhirnya belajar untuk berbisnis. Gak apa-apa teman-teman, jangan malu. Cuma orang goblok yang malu untuk jualan menurut gue ya. Kita masuk ke poin 9, langkah-langkah praktis yang bisa kamu mulai dari sekarang. Oke, jadi kita langsung masuk ke dagingnya sih. Ini ada beberapa langkah-langkah praktis yang menurut Robert Kiyosaki yang lu bisa lakuin dari sekarang. Habis nonton video ini lu bisa lakuin. Yang pertama adalah cari satu peluang investasi kecil. Bisa berupa properti kecil, saham blue chip, atau bisnis sampingan sederhana. Kalau menurut gue, lu cari bisnis-bisnis yang paling gampang deh. Apa, makanan dan sebagainya. Lu jual ke orang-orang sekitar lu. Lakuin yang dulu gue pernah lakuin. Gue dulu kerja sambil jualan milidi ya teman-teman ya. Jualan makaroni ke teman-teman sales gue yang lain ya. Atau kalau lu mau nyicil saham, nggak apa-apa, lu cicil saham blue chip. Karena saham sekarang bisa dicicil teman-teman. Bisa lu pakai strategi namanya DCA, dollar cost averaging. Lu beli setiap minggu ya. Tapi yang blue chip aja ya, jangan saham gorengan atau lu beli koin-koin micin, jangan. Itu bahaya. Lu beli yang bener-bener stable aja ya, stable coin misalnya kayak Bitcoin dan sebagainya. Kalau saham ya lu beli BBCA, atau kalau saham luar negeri ada Apple ya, Nvidia juga lagi naik ya. Yang kedua adalah komitmen untuk membaca satu buku keuangan atau bisnis setiap bulan. Nah, kalau kalian nggak bisa baca ya, kalian tonton video-video gue aja, pelajari terus, catat poin-poinnya. Nah, kalian baca terus, jangan satu video ini kalian selesai nonton. Enggak, kalian catat, kalian baca terus menerus, oke? Kalian harus belajar ya, komit ya, harus komit ya. Oke, yang ketiga, ikutilah seminar atau komunitas yang membahas keuangan atau investasi untuk memperluas network dan insight, oke? Cari ya, di kota kalian pasti ada seminar-seminar. Tujuan ikut seminar apa sebenarnya? Kalau dibilang ilmu itu paling 20%. Karena cuma pelajaran 2 jam apa sih yang bisa diambil gitu ya. Tapi enggak, tujuan lainnya adalah kita hanya mendapatkan network teman-teman ya. Poin selanjutnya adalah buatlah daftar aset pribadimu. Apa yang sudah menghasilkan uang untukmu dan apa yang masih menjadi beban. Buat 2 tabel, satu aset, satu liabilities ya. Lu tulis apa yang udah menjadi aset lu, saham setiap berapa kuartal ngasih lu dividen dan sebagainya, atau bisnis kecil-kecilan lu. Nah, itu tulis di aset. Liabilities lu apa yang setiap bulan ngambil duit lu. Nah, itu tulis semua ya teman-teman ya. Dengan kalian udah menulis dalam 2 tabel ini, kalian akan mudah gitu ya untuk mengatasinya. Kalian lihat lebih besar mana aset sama liabilities. Oh, masih besar liabilities, berarti asetnya harus gue tambah, nilai asetnya harus gue tambah kayak gitu ya. Poin selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah tantang diri sendiri untuk meningkatkan aset lu setidaknya 1 kali dalam setahun. Jadi setahun lu harus nambah 1 aset lu lagi ya. Awal lu punya properti yang bisa menghasilkan return ya teman-teman ya. Tahun depan lu beli lagi ya saham blue chip. Tahun depan lu bangun bisnis baru lagi. Tantang, setiap tahun itu harus ada aset. Dalam kan udah lu tulis kan kolom aset, kolom liabilities. Asetnya harus ditambahin terus.
Oke, kayak gitu ya teman-teman. Ini bisa lu catat, lu jadikan panduan ya teman-teman. Lakukan inilah teman-teman. Oke, kalau udah semuanya, terima kasih yang udah nonton. Semoga ilmu yang gue bagikan cukup bermanfaat buat kalian teman-teman ya. Gue senangnya adalah gue bisa membantu teman-teman yang belum bisa membeli buku. Walaupun ya gue selalu nganjurin kalau kalian ada duit, coba sisihkan untuk beli buku teman-teman. Karena bagaimanapun ini cuma video ringkasan buku. Kalau kalian mau dapet lebih detailnya, intisari lebih bagusnya ya, lebih detail ya, kalian beli bukunya aja ya teman-teman ya. Oke, makasih udah nonton. Kita ketemu lagi besok hari. Bye.